Santapan Harian Kamis 30 Desember 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Hagai pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-24. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sang Gembala yang agung, bimbinglah kami dalam perenungan kebenaran sabda-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami berserah. Amin. Hagai 2 ayat 21 sampai 24. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bupati Yehuda begini, Aku akan menggoncangkan langit dan bumi, dan akan menunggang balikkan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir balikkan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel, hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sahabat Santapan Harian, mungkin kita terus bertanya tentang seperti apa kriteria orang yang dipilih Tuhan. Bisa jadi kita terkejut hingga takjub karena akal budi tak mampu menyelami pilihannya. Taruhlah contoh keterpilihan Saulus menjadi rasul dan pemberita Injil, atau Daud menjadi raja. Tuhan semesta alam tentu selalu memiliki alasan mengapa Ia memilih seseorang dalam rangka karya penyelamatan. Siapa sangka pada zaman Nabi Hagai, Zerubabel, bupati Yehuda, dipilih Tuhan untuk memimpin pembangunan Bait Suci. Saat bangsa Yahudi berada di bawah kekuasaan Persia dengan rajanya Darius, firman Tuhan datang kepada Zerubabel. Salah satu alasan terpilihnya Zerubabel adalah karena dia termasuk keturunan Daud. Kepada Daud, Tuhan semesta alam telah berjanji bahwa keluarganya akan memerintah Israel. Keterpilihan ini selaras dengan pemberitaan para nabi bahwa seorang pemimpin yang istimewa berasal dari garis keturunan Daud. Kepada Zerubabel, Tuhan menjanjikan kekuasaan. Kekuasaan bangsa-bangsa lain akan dijungkir balikan demi eksistensi Bait Suci di tengah bangsa Yahudi. Begitulah ketika Tuhan semesta alam sudah memilih. Tidak ada hal apapun yang dapat merintanginya. Satu-satunya aral hanyalah sikap tidak percaya yang meragukan penyelenggaraannya. Syukurlah, melalui pemberitaan Nabi Hagai, gubernur Yehuda itu mau mendengarkan dan menaati firman Tuhan. Ia bersedia memimpin pembangunan Bait Suci bersama
Imam Besar Yosua dan Nabi Hagai sepulang dari pembuangan di Babel. Rintangan yang sempat menggoyahkan tekad diatasi melalui penyerahan diri kepada pimpinan Tuhan semesta alam. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan melalui imam kepada Yesus Kristus. Kita dipilih menjadi pewaris kerajaan surga. Mungkin dahulu kita terhitung sebagai pendosa, orang yang dikucilkan, atau orang yang tidak dianggap penting oleh orang lain. Namun, begitulah, jika Tuhan semesta alam sudah memilih siapapun diri kita, sekarang kita mendapat janji dan hak waris yang sama dari Tuhan, dan tidak ada kuasa lain yang dapat merebutnya. Mari kita berdoa. Engkau telah memilih kami. Betapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau telah memanggil kami untuk menjadi alat di dalam bait suci-Mu. Betapa kami bersuka cita ya Allah. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.